Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. أخرج أحمد والترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين أو أكثر من ركعتين وإن البر
la yudarru fawqa ra'sil 'abdi ma kana fis shalah wa ma taqarraba 'abdun ila Allah 'azza wa jalla bi afdala mimma kharaja minhu. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa Jatirangguan. Yang sama-sama kita hormati para asatidah, para guru-guru kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Jami Jatirangguan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kewajiban kita berikutnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala sambil kita menghidupkan ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya dengan kegiatan ta'lim, yaitu mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah taala tambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kakek dan nenek kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Saudara-saudara kita yang sudah berangkat dan yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Malam ini kita akan membahas babu sholatit tatawwu'i, bab tentang salat sunnah. Babu sholatit tatawwu'i, bab tentang salat sunnah. Tatawwu itu sinonim daripada sunnah, juga diibarati juga dengan mandub atau mustahab. Apa itu sunnah atau tatawwu ini? Wa huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang akan diberikan pahala atas orang yang mengerjakannya dan tidak akan diberikan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Tapi saya yakin setiap kita orang yang beriman sangat berambisi dengan pahala, baik pahala itu kecil apalagi yang besar, baik itu sedikit apalagi yang banyak. Kenapa? Karena pahala daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu ketika kita mengetahui di antara salat-salat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, sekalipun dia tidak akan disiksa dikarenakan meninggalkannya, ketika salat itu adalah salat sunnah, dia akan berusaha untuk mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tatawwu ini,
Kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan, dan siapa orang yang dengan kerelaan hatinya melakukan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, walaupun ayat ini berkaitan dengan masalah fidyah, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ayat ini berkaitan dengan fidyah. Fidyah sudah ada tuh ukuran ketentuan wajib yang harus dikeluarkan sebagai ganti daripada puasa. Ketika dia tidak mampu menunaikan ibadah puasa dikarenakan sudah sangat lanjut usia atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka puasanya itu diganti dengan fidyah. Ukurannya sudah ditentukan, ukuran wajibnya yaitu 1 mud untuk 1 hari puasanya. Tapi kata Allah, faman tatawwa'a khairan, siapa orang yang dengan kesukarelaan hatinya dia melakukan kebaikan. Kebaikan di sini karena berkaitan dengan fidyah, dia melebihkan dari batasan wajib tadi. Itu yang harusnya wajibnya itu 1 mud, tapi dia lebihkan. Itu fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Begitu pula salat. Allah sudah tentukan salat yang wajib, yang 5 waktu. Tapi siapa yang dengan kesukarelaan hati dia melakukan salat-salat yang sunnah, tentunya itu baik baginya. Apalagi salat ini adalah paling baik ibadah. Di antara amalan-amalan yang wajib, maka salat wajiblah yang paling utama. Begitu pula di antara amalan-amalan yang sunnah, salat sunnah pula lah yang paling utama daripada amalan yang sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, istaqimu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Kata Rasulullah, istaqimu, istiqomahlah engkau. Istiqomah itu dijelaskan oleh para ulama. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi dikatakan istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Tetapnya seseorang berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah ngaji, artinya kita terus senantiasa kita hadir, aktif di pengajian, kan gitu ya. Istiqomah dalam sholat berjamaah, kita terus sholat berjamaah, kan begitu. Nah, itu istiqomah namanya. Nah, kata Rasulullah, istaqimu, istiqomahlah engkau, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah oleh kamu sekalian anna khaira a'malikum as-salah, bahwasanya paling baik amal-amal kamu adalah salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam hadis lain, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah khairu mawdu'in. Apa yang dimaksud dengan khairu mawdu'in? Khairun min kulli ma wada'ahu Allahu li'ibadatin liyataqarrabu ilaihi ta'ala. As-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah paling baiknya ibadah yang telah ditetapkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairu mawdu'in artinya khairun min kulli ma wada'ahu Allah. Itu yang lebih baik dari segala apa yang telah Allah tetapkan li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, liyataqarrabu ilaihi, untuk dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, paling baiknya ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk dia mendekatkan diri kepada Allah lewat salat. Tuh kata Rasulullah, as-salatu khairu mawdu'in. Nah, sekarang kita bisa lihat nih keterangan yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ini tentang salat tatawwu. Yang pertama, hadis yang pertama, akhraja Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Umamata, telah mengeluarkan akan hadis oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Kalau di hadis At-Tirmidzi, saya dapatin hadis ini adanya di nomor hadis yang ke-2911. Ya. Hadis ini adanya di hadis Tirmidzi di nomor 2911.
telah mengeluarkan akan hadis oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi an Abi Umamah dari sahabat Abi Umamah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdhala min raq'ataini au aktsara min raq'ataini. Ma'adzinallah. Apa makna ma'adzinallah? Di dalam kitab syarah hadis Tirmidzi, kitab Tuhfatul Ahwadzi, disyarahkan ma asgha wa ma sami'a. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan li ibadihi bagi hamba, li abdin bagi seorang hamba, fi syai'in pada sesuatu. Yang dimaksud dengan pada sesuatu minal ibadati, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan li abdin bagi seorang hamba fi syai'in pada sesuatu, maksudnya daripada ibadah, dari suatu ibadah, afdhala yang lebih afdal min raq'ataini daripada dua rakaat. Yang namanya dua rakaat artinya apa? Salat. Tidak ada sesuatu yang lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang lebih afdal daripada salat dua rakaat. Au aktsara min raq'ataini, atau lebih daripada dua rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu ada paling afdalnya ibadah. Karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu pada saat dia sedang mengerjakan salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun, kata Rasulullah. Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu pada saat dia sedang mengerjakan salat, pada saat dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pada saat dia sedang mengerjakan salat. Maka dari sejak dulu tuh Allah Subhanahu wa taala perintahkan tuh kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabiullah Ismail alaihi salam, agar Nabi Ibrahim ini dan Nabi Ismail antahhira baitiya lit-taifin wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-taifin. Terus apa lagi? Wal akifin war ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail? Antahhira, sucikanlah oleh kamu sekalian baitiya, sucikanlah oleh kamu berdua baitiya, akan rumahku, yaitu Baitullah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail untuk mensucikan Baitullah? Lit-taifin, yang pertama untuk orang-orang yang nanti tawaf di situ. Nih kayak sekarang nih musim haji ya. Antahhira baitiya lit-taifin. Kemudian wal akifin, untuk orang-orang yang iktikaf di situ. War ruk'is sujud, dan untuk orang yang ruku dan sujud di situ. Untuk orang-orang yang mengerjakan salat. Tuh, dari dulu tuh. Ini termasuk minasyara'i'il qadimah. Termasuk syariat tua bahasa kita, ya. Itu menunjukkan bahwasanya salat itu termasuk ibadah yang sangat utama. Sampai tadi Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, nih ma'adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdhala min raq'ataini au aktsara min raq'ataini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengar li 'abdin bagi seorang hamba fi syai'in pada sesuatu daripada ibadah, afdhala yang lebih afdal min raq'ataini daripada dua rakaat salat, au aktsara min raq'ataini atau lebih daripada dua rakaat. Wa innal birra la yudzarru fawqa ra'sil 'abdi maka nabis salati. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan,
la yudarru itu sungguh ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fauqa ra'sil abdi di atas kepala seorang hamba. Kebaikan ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala seorang hamba, maka nafis salati selama hamba itu berada di dalam salat. Tuh. Jadi selama kita dalam keadaan salat, kebaikan itu senantiasa ditebarkan oleh Allah di atas kepala kita. Tuh kata Rasulullah. Wa innal birra la yudarru fawqa ra'sil abdi maka nafis shalah. Sesungguhnya kebaikan la yudarru itu ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fawqa ra'sil abdi di atas kepala seorang hamba, maka nafis shalah selama hamba itu berada di dalam pekerjaan salatnya. Wa ma taqarraba 'abdun ila Allah azza wa jalla bi afdhala mimma kharaja minhu. Wa ma taqarraba 'abdun dan tidaklah mendekatkan diri oleh seorang hamba ila Allah kepada Allah azza wa jalla bi afdhala yang lebih afdal dengan sesuatu yang lebih afdal mimma kharaja minhu dari apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mimma kharaja minhu? Di dalam hadis tersebut qala Abu Nadri, berkata oleh Imam Abu Nadr, yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wal muradu bima kharaja minhu ma anzalallahu ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an. Yang dimaksud dengan mimma kharaja minhu wal muradu bima kharaja minhu, dan bermula yang dimaksud dengan apa yang keluar dari Allah Ta'ala, yaitu ma anzalallahu ta'ala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa huwal Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Satu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang paling utama, yang pertama dekatkan diri kita dengan sholat. Yang kedua dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Tuh, kalau kita ingin melakukan ibadah yang paling afdal untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan salat di dalam salat kan ada bacaan Al-Qur'an juga. Ya. Di dalam salat ada bacaan Al-Qur'an dari mulai Fatihah, kemudian apa? Surat yang kita baca. Tuh, udah mencakup semuanya, salat itu sudah mencakup di situ. Wa Muslimun wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan akan hadis an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar. Apa sih salat sunat fajar? Yang dimaksud salat sunat fajar adalah salat sunat qabliyah subuh. Karena salat fajar itu adalah salat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh disebut salat fajar. Kenapa? Karena salat subuh itu waktunya adalah setelah terbit fajar shadiq. Nah, salat sunnah subuh dikatakan salat sunat fajar. Nah, ini kata Rasulullah, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh, bahasa kita begitulah, ya. 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh khairun itu lebih baik minad dunya daripada dunya wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia tersebut. Nilainya udah nggak kehitung. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilai keutamaan apa? Keutamaan pahala daripada salat sunat qabliyah subuh. Dan ini yang paling utama dari salat-salat sunnah adalah qabliyah subuh ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala syai'in minan nawafili
asyaddu ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili, di atas sesuatu daripada salat-salat sunnah, asyaddu ta'ahudan, yang lebih dijaga minhu daripadanya, ala raq'atayil fajri, daripada 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi salat sunnah yang paling dijaga oleh baginda Rasulullah adalah salat sunnat qabliyah subuh. Baik dalam safaron wa hadaran, baik beliau dalam keadaan berada di tempat tinggal ataupun beliau dalam keadaan musafir, tetap tuh qabliyah subuh itu salat yang paling dijaga. Kalau kita salat yang paling banyak ditinggalin ya. Kenapa? Subuhnya aja kadang-kadang banyak kesiangan gitu ya. Jadi kalau Rasulullah justru salat subuh ini asyaddu ta'ahudan, salat yang paling dijaga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan asyaddu ta'ahudan, aktsaru muhafadzatan, yang paling dijaga oleh baginda Rasulullah 2 rakaat salat qabliyah, 2 rakaat qabliyah subuh. Itu salat yang paling dijaga. Kalau kita malah justru paling banyak ditinggalkan karena subuhnya tadi banyak kesiangan, kan begitu ya. Tuh. Berarti kita mah kebalikan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar sekali ini, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan akan hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah? La yuhafidhu ala raq'atayil fajri illa awwabun. La yuhafidhu, tidak ada yang menjaga, ala raq'atayil fajri, di atas 2 rakaat qabliyah subuh, illa awwabun, melainkan orang yang dia dikatakan sebagai awwab. Apa itu awwab? Awwab itu raja'un ilallahi ta'ala bitaubati muti'un lahu. Awwab itu orang yang paling banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Muti'un lahu, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri atau amalan atau kebiasaan orang-orang yang mereka sangat taat kepada Allah, orang-orang yang banyak kembali kepada Allah dengan bertobat, yaitu dia menjaga sholat qabliyah subuh. Makanya ketika Allah Ta'ala mensifati di antara ciri orang-orang yang kebiasaan orang-orang soleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Tuh di Al-Quran. Di antara kebiasaan orang-orang yang soleh adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di saat-saat waktu sahur hum yastaghfirun, mereka bangun untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, turajja. Nah, kalau di waktu sahur aja udah bangun, kira-kira qabliyah subuh ketinggalan enggak kira-kira? Waktu sahur aja udah bangun. Gitu. Ya, tidur lagi. Itu mah bulan puasa, itu udah kekenyangan sahur gitu ya. Gitu ya. Itu mah sahurnya kegetapan. Sahurnya kegetapan. Makanya kenapa perintah Rasulullah itu sahur itu hendaknya diakhirkan. Nah, gitu ya. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahura, kata Rasul begitu. La yazalu ummati bi khairin, umatku akan senantiasa berada dalam kondisi baik lagi puasa. Ya. Walaupun lagi puasa tetap akan berada pada kondisi baik, dengan catatan kata Rasulullah ma'ajjalul fitra, selama dia mau mensegerakan berbuka, wa akharus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Insya Allah kondisi kita ini sekalipun kita berpuasa baik-baik saja. Catatannya tadi ma'ajjalul fitra, selama dia mau mensegerakan berbuka, wa akharus sahur, dan mengakhirkan makan sahur.
Setelah dia selesai makan sahur, beberapa menit lagi, ya udah masuk waktu subuh. Kan begitu ya. Kita mah kegetapan, pantas aja ngantuk. Sahurnya juga kekenyangan, kan begitu ya. Nah kalau orang di waktu sahur aja udah bisa bangun, apalagi apa itu? Apalagi waktu subuh nggak akan pernah ketinggalan. Tapi kalau orang nggak pernah bangun waktu sahur, subuh kebanyakan bablas juga, gitu ya. Seperti itu Pak. Nah, kita untung tuh dilatih selama bulan suci Ramadan. Tapi akhirnya kebiasaan Ramadan sudah selesai, kebiasaannya itu juga selesai juga, gitu. Nah kita alhamdulillah tuh, udah Ramadan udah selesai, Syawal udah selesai, Dzulqaidah selesai belum? Belum ya. Tapi begitu memang sudah sunnatullah. Makanya Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi dzahaba bisyahrin wa jaa'a bisyahrin, kata Rasulullah. Alhamdulillahilladzi dzahaba bisyahrin. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan suatu bulan, wa jaa'a bisyahrin, dan mendatangkan bulan yang lain. Dulu kan dari bulan Rajab kita minta supaya ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah berangkatkan Rajab, datangkan bulan Sya'ban. Sya'ban berangkat, datangkan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ketemu tuh sesuai dengan doa kita ya. Ramadan Allah berangkatkan, Allah datangkan bulan Syawal. Tuh, bulan Syawal Allah berangkatkan lagi, Allah pergikan lagi, Allah datangkan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah nanti berangkat lagi, Allah datangkan bulan Dzulhijjah. Motong kebo, motong sapi besok. Ya, motong kebo, motong sapi korban. Ya, dikit lagi tuh Idul Adha. Siap-siap dari sekarang udah berkorban. Ya, mau yang mau korban, kan begitu. Jadi kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi dzahaba bisyahrin wa jaa'a bisyahrin. Segala puji bagi Allah, alladzi dzahaba bisyahrin, yang telah memberangkatkan suatu bulan, wa jaa'a bisyahrin, dan mendatangkan bulan yang lain. Nah, kita sudah akan dekat nih datang bulan Dzulhijjah. Itu salah satu dari 2 hari raya yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah hari raya Idul Fitri, Allah anugerahkan kepada kita hari raya Idul Adha. Tuh, jadi kata Rasulullah, tidak ada la yuhafidhu ala raq'atayil fajri illa uwabun. Tidak ada yang menjaga di atas 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh illa awwabun, melainkan orang-orang yang awwab. Siapa itu orang awwab? Yaitu raja'un ilallahi bittaubah, orang-orang yang banyak kembali kepada Allah dengan bertaubat. Saat-saat yang paling tepat ya, saat-saat yang paling utama, yang paling mulia untuk kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah tuh di waktu sahur. Nah, di waktu sahur menjelang subuh, kan gitu ya. Tadi kata Allah sifati dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuh, dan di saat-saat waktu sahur hum yastaghfirun, mereka bangun untuk memohon ampun kepada Allah. Tuh, makanya mereka raja'un, mereka banyak kembali kepada Allah, raja'un ilallah bittaubah. Nah, di saat-saat waktu sahur mereka bangun. Otomatis orang-orang yang awab ini kalau sudah di waktu sahur saja dia sudah bisa bangun, apalagi apa? Waktu subuhnya tentunya nggak akan bakal kelewat. Qabliyah subuh nggak akan bakal kelewat. Kita qabliyah subuh banyak kelewat apa? Karena kita dibangunkannya ma'adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerbuk-gerbuk bangun kita. Belum ke kamar mandinya, kencingnya berapa menit. Kan gitu ya. Wudu kadang-kadang kencingnya juga nggak cukup 3 menit. Ya, lama juga kadang-kadang. Belum ganti pakaian, belum berangkat ke masjid, akhirnya udah kehabisan waktu tuh, udah qomat, keburu qomat, nggak sempat qobliyah subuh. Kenapa? Karena kita bangunnya pas banget adzan gitu, kan seperti itu. Nah, kemudian muti'un lahu, awab itu adalah muti'un lahu, orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, mereka orang-orang yang taat, dia biasakan, mereka jaga 2 rakaat qabliyah subuh. Kita mungkin masih jauh ya daripada sifat itu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam Abu Daud serta Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan akan hadis anhu,
dari sahabat Abu Hurairah, anhu ay an Abi Hurairah, idza shalla ahadukum raq'atayil fajri falyadtaji ala jambihil ayman. Idza shalla ahadukum raq'atayil fajri, apabila salah seorang kamu mengerjakan salat 2 rakaat qabliyah subuh, falyadtaji ala jambihil ayman, maka hendaklah setelah itu, setelah dia qabliyah subuh, dia falyadtaji, berbaring ala jambihil ayman, di atas lambungnya yang kanan. Ya, sunnah tuh, berbaring di atas lambungnya yang kanan. Perintah ini perintahnya nadban, sunnah bukan wajib. Kata Rasul kan tadi falyadtaji, gitu ya. Itu fi'il mudhari pakai lam amar. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari, idtaja'a yadtaji'u, tapi kemasukan lam amar, falyadtaji, maka hendaklah dia berbaring ala jambihil aymani, di atas lambungnya yang kanan, dengan lambungnya yang kanan. Setelah qabliyah subuh. Tapi itu kata para ulama, perintahnya itu nadban. Perintahnya perintah sunnah. Dari mana para ulama berhujjah itu perintah sunnah? Wahtajjal a'immatu ala adamil wujubi bi annahu lam yakun yudawimu. Para imam berhujjah, ya. Para ulama imam ini, para a'immatul ulama, mereka wahtajjal a'immatu, para imam mazhab, mereka berhujjah ala adamil wujubi, atas tidak wajibnya berbaring setelah apa tadi? Setelah qabliyah subuh, berbaring dengan lambung kanannya. Bi annahu lam yakun yudawimu, karena Rasulullah itu enggak mendawamkan itu, enggak terus seperti itu, ya. Artinya enggak selalu begitu. Enggak selalu begitu gitu. Ya, enggak selalu Rasulullah habis qabliyah subuh terus berbaring, enggak selalu. Ya. Makanya para ulama kemudian mengatakan perintahnya ini nadban begitu. Dan jarang juga kemudian orang yang mempraktekkan ini kan, jarang. Khawatir dah bapak tidur lagi, emang bangun subuh tidak masih ngantuk. Qabliyah subuh emang masih ngantuk, berbaring dengan lambung kanan kan gitu ya. Tahu-tahu ngorok lagi kan gitu ya. Terus seperti itu. Nah, makanya jarang juga yang melakukan itu, ya. Wal Baihaqi an Aisyata, Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan akan hadis an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni'mas suratani huma tuqra'ani fir raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Selanjutnya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, ni'mas suratani, paling baiknya surat, huma, yang kedua surat tersebut, tuqra'ani, dibaca, fir raq'ataini qabla al-fajri, pada 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi, kalau qabliyah subuh kita baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tapi banyak ulama yang menganjurkan, itu ada suatu faedah, suatu hikmah, ya. Orang yang kalau qabliyah subuh dia baca alam nasyrah rakaat pertama, alam tara rakaat yang kedua, Allah Ta'ala akan jaga hari tersebut daripada alam, min kulli alamin, ya, daripada hal-hal yang menjadi musibah atau bencana, insya Allah begitu hikmahnya. Tapi kalau di hadis ini dari riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah, ni'mas suratani huma tuqra'ani fir raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Paling baik 2 surat, ni'mas suratani, paling baik 2 surat, huma tuqra'ani, yang keduanya itu dibaca fir raq'ataini qabla al-fajri, pada 2 rakaat qabliyah fajar, qabliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, wah asik nih, emang langganan saya, emang qul ya qul huma gitu ya. Ya, asik banget nih, emang kebenaran, emang langganan saya ini mah. Qul ya qul hu emang langganan gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat, ya. Isya, ya.
Jam berapa masuk? Hah? 5 menit lagi? Oh iya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.